Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit materi untuk kelas 10, khususnya pelajaran matematika wajib, materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini, yang saya ingin bahas cuma satu, yaitu mengenai persamaan dan nilai mutlak. Nah, nanti di dalam persamaan dan nilai mutlak yang saya ingin bahas itu ada dua bahasan. Yang pertama yang saya ingin bahas yaitu mengenai persamaan linear. Dan yang kedua mengenai persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama saya ingin bahas yaitu mengenai persamaan linear. Waktu SMP, apakah masih ingat dengan namanya persamaan maupun linear? Nah, arti dari persamaan tersendiri nanti di dalamnya bakal ada tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan ini artinya berarti yaitu baik di ruas yang sebelah kanan maupun di sebelah kanan nih maupun di sebelah kiri bakal sama nilainya. Nah, kalau arti linear yaitu berpangkat pangkat 1 ya. Kalian harus ingat kalau linear berarti itu berpangkat 1. Persamaan linear yaitu berbentuknya di mana AX pangkat 1 ditambah dengan B maka menghasilkan C. Nah, bentuk umum dari persamaan linear yaitu AX ditambah B sama dengan C. Tapi ini ada syaratnya loh. Di mana A, B dan C itu selalu konstanta ya. A, B dan C itu selalu konstanta. Terus ada persyaratannya lagi yaitu di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, saya sajiin contoh. Contoh dari SPL ya, persamaan linear satu variabel. Nah, contohnya nomor 1 saya punya gini. Selesaikan persamaan linear berikut. 3x dikurang 7 hasilnya 14. Kalau ada soal seperti ini nih, kan nanti kita ujung-ujungnya bakal mencari nilai x-nya berapa. Caranya seperti ini. Yuk kita bareng-bareng. 3x bakal sama dengan. Nah, waktu kalian SMP kan negatif 7 nih semula di posisinya kiri, pengen ke kanan. Nah, itu namanya pindah ruas. Kalau di SMP kan kalian mendengarnya kata itu, kata pindah ruas. Oke, kita pindah ruasin. Negatif 7 kan di kiri nih, pengen ke kanan maka jadi positif 7. Sebenarnya itu cara untuk menyederhanakan kalian supaya lebih paham dan lebih cepat. Nah, asal mula dari pindah ruas tersebut dari negatif 7 ke positif 7 yaitu di sini. Di mana 3x dikurangi 7 sama dengan 14. 3x kan sama dengan, harus langsung sama dengan nih. Kan tadi posisinya negatif 7, supaya hilang kan harus ditambah. Berarti kan negatif 7 bakal ditambah 7, maka hasilnya 14. Tadi kan sebelah kiri supaya negatifnya 7 hilang itu kan harus ditambah 7. Itu yang sebelah kiri, berarti otomatis yang sebelah kanan juga pasti ditambah 7. Maka 3x nya tetap negatif 7 ditambah 7 0, berarti tinggal sama dengan 14 ditambah 7 hasilnya 21. Balik lagi ke soal yang pertama tadi ya. Soal yang pertama kan di sini 3x sama dengan 14 ditambah 7 berapa? 21. Maka x-nya jadi tinggal 21 dibagi 3, maka x-nya ketemu 7. Contoh soal yang kedua saya punya angkanya 2 dikali 3x plus 4 maka bakal sama dengan 6 dikurangin 2x ditambah 5. Untuk penyelesaian yang soal seperti ini nih, kalian masih ingat
Kalau dia ada dalam tanda kurung nih, ada tanda kurung, artinya dia harus dikaliin terlebih dahulu. Maka 2 dikali 3, 2 dikali 4, 2 dikali 3x, 2 dikali plus 4. 2 dikali 3 berapa? 2 kali 3 itu kan 6. Oh, x, ada variabel x, berarti 2 dikali 3x maka 6x. 2 dikali plus 4 maka menghasilkan 8. Maka sama dengan 6 dikurangin. Nah, sekarang di sini ada negatif dikali dalam kurung 2x. Artinya kalau negatif di sini kan berarti kan adanya nilainya 1. Ini ibaratnya di sini kalau dia tanda kurung itu ada nilai 1 ya. Berarti negatif 1 dikali 2x berapa? Negatif 1 dikali plus 5 jadinya berapa? Sekarang kita kaliin ya. Negatif 1 dikali 2x, oh berarti negatif 2x. Negatif 1 dikali plus 5 maka hasilnya negatif 5. Selanjutnya kita samakan variabelnya di sebelah kiri. Berarti kan ini 6x. 6x. Yang variabel di sebelah kanan kan negatif 2x nih. Pengen pindah ke kiri atau pindah ruas maka menjadi positif 2x, maka sama dengan 6 negatif 5, oh dikurang 5. Nah tadi posisi di kiri kan positif 8, pengen pindah ke kiri maka menjadi negatif 8. Maka 6x ditambah 2x hasilnya 8x sama dengan 6 dikurangi 5, 1 dikurangin 8, oh negatif 7. Maka x nya jadi sisi kanan negatif 7 dibagi sisi kiri, oh 8. Itu penyelesaian untuk soal yang kedua. Sampai sini udah paham ya? Oke, kita langsung lanjut soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga saya punya soal x dikurangi 2 dibagi dengan x plus 2, maka sama dengan nilainya itu x min 4 dibagi dengan x plus 4. Kalau kalian menghadapi soal seperti ini, bilangan pecahan, maka sama dengan bilangan pecahan lagi. Kalian cara lebih cepatnya harus bisa juga dengan kali silang biar cepat. Maka kan di sini menjadi x min 2 dikali dengan x plus 4. Maka sama dengan x min 4 dikaliin dengan x plus 2. Bagaimana penyelesaian untuk soal seperti ini? Kalau dalam kurung kalian masih harus ingat loh ya. Kalau dalam kurung artinya harus dikali terlebih dahulu, kali satu-satu berarti. Ini dikali dengan ini, maka hasilnya berapa? X dikali x, oh x kuadrat. Selanjutnya kan x dikali dengan positif 4. Begitu juga negatif 2 dikali x, negatif 2 dikali 4. Maka hasilnya berapa? Yuk, x dikali x tadi x kuadrat. Sekarang x dikali positif 4, maka menjadi positif 4x. Sekarang negatif 2 dikali x, maka menjadi negatif 2x. Negatif 2 dikali plus 4 itu menghasilkan negatif 8. Maka sama dengan, yang ini sama, x nya dikali x terlebih dahulu, x dikali plus 2, negatif 4 dikali x, dan negatif 4 dikali positif 2. X dikali x, x kuadrat. Nah, x dikali plus 2 maka menjadi 2x. Min 4 dikali x kan min 4x. Min 4 dikali plus 2, oh negatif 8. Selanjutnya kita selesain. X kuadrat tetap x kuadrat. Plus 4x dikurangi 2x hasilnya positif 2x. Negatif 8, oh tetap negatif 8. Maka sama dengan x kuadratnya tetap x kuadrat. 2x dikurangi 4x
negatif 2x min 8. Karena ini persamaan, berarti sisi kanan harus sama dengan yang sisi kiri. Berarti kalau x kuadrat sama x kuadrat, oh udah habis, berarti tinggal sisi yang ini, tinggal variabel yang 2x. Nah ini tadi ada variabel x lagi di sebelah kanan, yaitu negatif 2. Negatif 2 kalau pengen pindah ruas ke kiri maka menjadi positif 2x, maka sama dengan negatif 8. Tadi yang di kiri nilainya negatif, pengen pindah ke kanan maka menjadi positif 8. Maka 2x ditambah 2x, oh 4x, maka sama dengan negatif 8 ditambah 8, oh 0. Maka x nya berapa? Oh x nya 0/4. 0 dibagi 4 berapa? Iya, nilainya 0. Untuk soal yang keempat, saya punya di sini ada 2 dikali x min 3 dibagi 5, maka sama dengan 5 dikurangin 3/5. Untuk soal seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Yuk kita selesain bareng-bareng ya. Kalau dalam kurung artinya harus dikali terlebih dahulu ya. Kalian harus ingat 2 dikali x, 2 kali min 3, maka hasilnya berapa? Maka 2 dikali x, oh 2x. 2 dikali minus 3 maka menjadi minus 6/5 sama dengan 5 dikurangin 3/5. Kan ini masih dalam bentuk pecahan ya, supaya kalian lebih enak dalam mengerjakan. Ini ada penyebut 5, ini juga penyebut 5. Ya udah kita kaliin aja dengan penyebut 5 semuanya. Berarti ini kalau 2x min 6/5 dikali 5, maka hasilnya berapa? 5 sama 5. Oh udah habis ini. Oh berarti tinggal 2x min 6, maka sama dengan 5 dikali 5, oh 25 dikurangin 3/5 kali 5, oh 3. Maka 2x nya berapa? Maka ini jadi 2x dikurang 6 sama dengan 25 dikurangi 3 berapa? Oh 22. Maka tinggal 2x sama dengan 22. Negatif 6 kan di kiri, pengen pindah ke kanan maka menjadi positif 6. Nah kan ini 2x sama dengan 22 tambah 6. Sekarang 2x sama dengan 22 ditambah 6, oh 28. Berarti kan x nya tinggal 28 dibagi 2, sisi kanan dibagi dengan sisi kiri. 28 bagi 2 berapa? Oh x nya ketemunya 14. Ini tadi merupakan contoh-contoh dari SPLV ya, sistem persamaan linear satu variabel, SPLV. Kita masuk ya pembahasan yang kedua, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Nah bedanya sama yang tadi, kalau tadi kan persamaan linear nih. Persamaan linear itu kan tadi persamaan dimana bakal menemu persamaan, yaitu di dalamnya bakal ada sama dengan, yaitu sisi kanan dan sisi kiri harus bernilai sama, sehingga kita dapat mengetahui variabel yang ingin dicari. Kalau di persamaan nilai mutlak, perbedaannya yaitu terletak pada nilai mutlak tersendiri. Di sini kan ada notasi nilai mutlak X. Notasi nilai mutlak X, notasinya itu kan ada garis lurus berhadap-hadapan, yaitu di sisi kanan dan sisi kiri ada pagar. Kalau saya simpan X, maka di sini ini artinya nilai mutlak. Nilai mutlak dari X. Nilai mutlak ini artinya jarak X dari 0 pada garis bilangan. Saya sajiin contoh kayak gini.
pada garis bilangan kan ini di sini ada titik 0 nih. Kalau di sini berarti 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Di sisi kiri juga bernilai sama, cuman dia negatif. Berarti titik 1, negatif 2 sama negatif 3. Arti dari nilai mutlak itu kan jarak X dari 0 pada garis bilangan ya. Garis bilangan. Di titik 0, jarak X pada titik 0, jarak X dari 0 pada garis bilangan. Misalkan saya berdiri di sini nih. Di sini ada orang, contoh. Ada orang pengen maju ke depan setelah jarak 3 langkah. Kalau pengen 3 langkah kan otomatis 1, 2, 3. Kan ini artinya 3 satuan nih. 3 satuan. Ini tadi kalau bergerak ke sana artinya maju. Kalau saya pengen mundur, bisa nggak mundur? Kalau pengen mundur berjarak 3 satuan, maka otomatis ke titik 1, 2, 3, ke titik negatif 3. Nilai mutlak itu berarti kan kalau dia maju tetap 3 satuan, tetap nilai mundur meskipun ke nilai negatif juga dia tetap 3 satuan, 3 satuan. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak itu harus positif. Dia tidak mungkin negatif nih. Tidak mungkin negatif. Kalian harus ingat ya, nilai mutlak harus bernilai positif. Oke, kita lanjut ya. Kalian udah paham kan apa yang disebut dengan nilai mutlak? Nilai mutlak kan tadi gini. Kalau kita contoh nih, si orang ini berjalan ke depan sejarak 3 satuan, maka dia bakal di posisi 3. Kalau dia pengen mundur juga sama, dia mundur 3 satuan, maka jaraknya di negatif 3. Jadi mau baik dia maju maupun mundur, dia tetap mundurnya sejarak nilai sesuai yang diinginkan. Kalau kita pengen 3 satuan, oh berarti tetap di 3. Kalau ketika kita pengen mundur 2, berarti tetapnya di 2. Sesuai definisi nih, ada definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak yaitu di mana nilai X, nilai mutlak dari X itu bisa bernilai positif itu jika X-nya bakal lebih besar dari 0. Kalau bernilai 0 itu jika X-nya sama dengan 0. Sedangkan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Harus ingat-ingat nih, definisi nilai mutlak. Contoh, di sini saya punya nilai mutlak dari 3. 3 itu bernilai di atas 0 atau di bawah 0? 3 kan otomatis bakal lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 maka nilainya positif. Positif X-nya berapa? Oh, X-nya 3, berarti tetap nilainya positif 3. Kalau saya punya di sini negatif 2, nilai mutlak dari negatif 2. Kalau negatif 2 itu nilai angkanya bakal di bawah 0 atau di atas 0? Kalau negatif 2 kan berarti di bawah nih, di bawah 0. Maka nilai mutlaknya negatif, maka negatif terlebih dahulu, baru si X. X-nya berapa? Oh, X-nya negatif 2. Negatif 2, maka negatif dikali negatif 2, maka hasilnya negatif kali negatif positif. Oh, nilainya 2. Oh, 2. Berarti nilai mutlak dari 3 tadi kan nilainya 3. Nilai mutlak dari negatif 2 juga 2. Otomatis kalau saya punya di sini negatif 2, maka nilainya juga 2. Kalau punya nilai mutlak 2 kan hasilnya 2. Kalau punya nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5 juga.
Karena tadi kan asalnya 5 itu dari kalau negatif 5 kan di bawah 0 nih, di bawah 0. Kalau di bawah 0 harus negatif, maka sama dengan negatif dikali negatif 5, maka hasilnya positif. Maka hasilnya tetap positif. Kalian harus ingat ya, nilai mutlak itu bernilai positif. Nah, selanjutnya yang saya ingin bahas mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak. Nah, sifatnya nanti bakal ada 5 nih. Untuk sifat yang pertama, saya punya nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak dari B, maka menghasilkan bernilai sama dengan nilai mutlak A dikurangi B. Ini sama aja. Contohnya seperti ini. Kalau ada nilai mutlak dari 3 dikurangi dengan nilai mutlak dari 2, maka menghasilkan nilai mutlak dari 3 dikurang 2. Nah, nilai mutlak dari 3 berapa? Tadi masih ingat kalau positif maka tetap positif. Berarti 3 dikurangi dengan nilai mutlak dari 2, oh 2. Maka sama dengan 3 dikurangi 2, oh nilai mutlak 1. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Maka sama dengan nilai mutlak dari 1, 1. Nah, itu tadi sifat yang pertama. Oke, langsung lanjut. Kita mulai ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu di mana nilai mutlak A ditambah B maka sama dengan nilai mutlak dari A ditambah B. Contoh. Nah, contohnya saya punya nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak dari 1. Maka sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai 1. Nilai mutlak 2 ditambah 1. Nilai mutlak 2 berapa? 2 ditambah nilai mutlak 1, 1. Maka sama dengan 2 ditambah 1, maka nilai mutlak dari 3. 2 ditambah 1 berapa? 3. Sama dengan nilai mutlak dari 3, 3. Itu tadi sifat yang pertama sama sifat yang kedua. Oke, kita lanjut untuk sifat yang ketiga, yaitu di mana nilai mutlak A dikaliin dengan nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak dari A dikali B. Ini dikali titik. Contohnya, saya punya nilai mutlak dari 3 dikali dengan nilai mutlak dari 2, maka menghasilkan nilai mutlak dari 3 dikali 2. Nilai mutlak 3 berapa? 3 dikali nilai mutlak 2 nya 2, maka menghasilkan 3 dikali 2 6, maka nilai mutlak dari 6. Nah, 3 kali 2 6 sama dengan nilai mutlak 6, 6. Itu tadi sifat yang ketiga, di mana A dikali B, nilai mutlak A dikali nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A dikali B. Kita masuk ke sifat keempat, di mana saya punya nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B, maka sama aja dengan nilai mutlak dari A dibagi dengan nilai B. Nilai mutlak A dibagi B, nilai mutlak B, maka sama dengan nilai mutlak A dibagi B. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya nilai mutlak 6 dibagi dengan nilai mutlak 3, maka sama aja dengan nilai mutlak dari 6 dibagi 3. Maka hasil dari nilai mutlak 6 itu positif 6 dibagi dengan nilai mutlak 3, oh 3. Maka sama dengan 6 dibagi 3, nilai mutlak dari 2. Nah, 6 dibagi 3 berapa? 2. Maka sama dengan nilai mutlak 2 nya, oh 2. Ini merupakan sifat yang keempat. Nah, kita masuk ya ke sifat yang kelima, di mana nilai mutlak dari A itu sama aja dengan akar dari A kuadrat. Contohnya, ada nilai mutlak dari 3
maka sama aja dengan akar dari 3 kuadrat. Nah, nilai mutlak dari 3 berapa? 3. 3 itu sama aja dengan akar dari 3 kuadrat 9. Maka 3 sama dengan akar dari 9 3. Nah, itu tadi sifat-sifat nilai mutlak. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari sedikit mengenai persamaan linier dan persamaan nilai mutlak. Nah, supaya lebih kalian memahami dan mengerti lagi tentang persamaan dan nilai mutlak, yuk kita bahas di sini namanya pembahasan soal. Pembahasan soal. Yang pertama saya punya soal nilai mutlak dari negatif 10 dikurangi dengan nilai mutlak dari negatif 2, maka hasilnya berapa? Nilai mutlak dari 10 berapa hasilnya? Ya 10, karena tadi kan kalau dia negatif berbalik lagi jadi positif. Maka nilai mutlak 10 sama dengan 10 dikurangin dengan nilai mutlak negatif 2, oh 2, maka hasilnya 8. Nah, untuk soal pembahasan yang kedua, saya punya soal di sini nilai mutlak dari 10 dibagi 15, negatif 15. Nilai mutlak dari 10 dibagi negatif 15 dikaliin dengan nilai mutlak dari 9. Maka hasilnya berapa? Nah, langkah pertama yang kalian kerjain yaitu pertama tetap ngeluarin nilai mutlak. Nah, nilai mutlak dari 10 dibagi negatif 15 berapa? Nilainya tetap 10 per 15. Masih ingat kan? Kalau nilai mutlak harus positif, nggak boleh negatif dia. Baru dikaliin nilai mutlak dari negatif 9, hasilnya 9. Nah, selanjutnya kalau berbentuk pecahan dia bisa sederhana, maka sederhanakan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak, berarti harus langsung selesaikan seperti biasa. Nah, ini kan kalau 10 per 15 bisa disederhanakan menjadi, kalau dibagi 5 menjadi 2 per 3 dikali 9 kali 9, maka tinggal coret nih. Oh, ini tinggal 3. Oh, berarti tinggal 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, itu tadi soal untuk yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, saya punya nilai mutlak dari negatif 2 ditambah 5 dikurangin dengan negatif 2. Nilai mutlak dari 2 berapa? 2 ditambah 5. Negatif dikali negatif 2 jadi positif 2. Maka 2 ditambah 5 tambah 2 hasilnya 9. Nah, kita langsung lanjut ke soal pembahasan nomor 4. Jika saya punya soal, jika X-nya lebih besar daripada 3, bentuk aljabar jika X besar dari 3, bentuk aljabar dari nilai mutlak 3 dikurangi X berapa? Kalau ada contoh soal seperti ini, X-nya itu lebih besar dari 3. Kita pakai permisalan, kalau X-nya lebih besar dari 3, kita pakai yang 4. Jika dimana X-nya sama dengan 4. Kalau kita masukin ke sini, X-nya 4, maka 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1. Kalau hasilnya negatif, kalian masih ingat definisi? Kalau hasilnya negatif, kan ini tadi hasilnya negatif 1. Ini kan negatif 1. Kalau negatif 1 kan otomatis bakal X-nya kecil dari 0. Kalau X-nya kecil dari 0 sesuai definisi itu X-nya bakal sama dengan negatif X. Maka penyelesaiannya nilai mutlak dari 3 dikurangi X sama aja dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi X sama dengan negatif X. X-nya tadi
3 dikurangi X. Nah, sekarang negatif dikali 3. Arti kalau di sini berarti 1 ya. Berarti negatif 1 dikali 3. Oh, negatif 3. Negatif 1 dikali negatif X, maka negatif kali negatif positif. Berarti positif X. Atau bisa aja dengan X dikurang 3. Nah, itu jawaban untuk yang soal nomor 4. Berikutnya saya punya soal untuk latihan nomor 5-nya. Tentukan nilai dari nilai mutlak 5 dikurangi nilai mutlak dari X dikurangi 2 nilai mutlak. Itu jika X-nya sama dengan 3. Maka dapatnya berapa? Adalah berapa? Kalau menghadapi soal seperti ini, tadi kan ada kata kuncinya di sini X sama dengan 3. Maka X yang ini harus diganti dengan 3. Maka menjadi nilai mutlak dari 5 dikurangi nilai mutlak X-nya diganti 3 dikurangi 2 nilai mutlak. Maka sama dengan nilai mutlak 5 dikurangi nilai mutlak 3. Nilai mutlak 3 kan 3 dikurang 2. Sekarang nilai mutlak dari 5 dikurangi nilai mutlak dari 3 dikurangi 2 1. Maka nilai mutlak dari 5 dikurangi nilai mutlak 1 1. Maka hasilnya nilai mutlak 5 dikurang 1 4. Maka nilai mutlak 4 hasilnya 4. Oke, selanjutnya nomor pembahasan soal nomor 6. Saya punya di sini soalnya nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan 3. Nah, untuk soal seperti ini, kan ini ibaratnya gini, nilai mutlak X sama dengan Y. Untuk penyelesaiannya otomatis bakal ada 2. Yang pertama tadi jika bermuatan positif, yang keduanya jika bermuatan negatif. Kalau positif berarti kan nilai mutlak dari X dikurang 2 maka menghasilkan 3. Nah, sedangkan untuk yang negatif kan nilai mutlak dari X dikurangi 2 sama dengan negatif 3. Berarti nilai mutlak X dikurang 2 kan X dikurang 2 sama dengan 3. X-nya tetap maka sama dengan 3. Tadi kan di sini negatif 2 sebelah kiri, pengen pindah ke kanan maka menjadi positif 2. Maka X-nya sama dengan 5. Nah, untuk yang negatif kita selesaiin. Nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan X dikurang 2 sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan negatif 3. Tadi posisinya kiri negatif, maka pindah ruas ke kanan jadi positif 2. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi penyelesaian untuk soal nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan 3 itu ada 2, yaitu X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 1. Yang terakhir saya punya soal pembahasan yang ketujuh, yakni dimana soalnya X nilai mutlak dari X dikurang 2 bakal sama dengan nilai mutlak dari 2X dikurang 1 dalam arti nilai mutlak. Nah, bagaimana penyelesaian untuk seperti ini? Tadi sama kayak yang nomor 6, berarti ada 2 opsi penyelesaian. Yang pertama jika bermuatan positif, yang kedua jika bermuatan negatif. Nah, yang bermuatan positif terlebih dahulu. Berarti kan nilai mutlak dari X dikurang 2 sama aja dengan 2X min 1. Nah, untuk yang negatifnya kan nilai mutlak dari X dikurang 2 sama dengan negatif dari 2X min 1.
Kita selesaikan terlebih dahulu untuk yang positif, di mana nilai mutlak X dikurang 2 itu kan sama aja dengan X dikurang 2, sama dengan 2X min 1. X tadi kan di kanan positif, pindah ke kiri jadi negatif 2X, sama dengan negatif 1. Negatif 2 nya di kiri pengen ke kanan, maka jadi positif 2. Maka X dikurangi 2X sama dengan negatif X. Kalau negatif 1 berarti tinggal variabel ya. Ke 1 gak usah ditulis karena variabel udah mewakili. Berarti negatif X sama dengan negatif 1 ditambah 2. Oh, nilainya 1. Maka X nya menjadi negatif 1. Selanjutnya untuk yang negatif, nilai mutlak dari X dikurang 2 kan hasilnya X dikurang 2 sama dengan negatif dalam kurung 2X dikurang 1. Artinya kan tadi di sini ada nilai 1, maka negatif 1 dikali 2X, maka negatif 2X. Negatif 1 dikali negatif 1, maka hasilnya positif 1. Sekarang X tadi di sebelah kanan negatif 2X pengen ke kiri, maka jadi positif 2X sama dengan 1. Tadi negatif 2 di kiri pengen ke kanan, maka jadi positif 2. Maka X ditambah 2X hasilnya 3X sama dengan 3. X nya jadi sama dengan sisi kanan dibagi sisi kiri. Hasilnya X nya sama dengan 1. Jadi untuk soal nilai mutlak X dikurang 2 sama dengan nilai mutlak 2X min 1 itu sama dengan X nya ada 2, yaitu X nya dimana negatif 1 atau X nya sama dengan 1. Demikian materi persamaan dan nilai mutlak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi tersebut bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran dari rumah. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan, berpikirlah seperti nilai mutlak karena dia selalu bernilai positif. Dengan berpikir positif, diharapkan akan banyak hal-hal positif yang akan datang di kehidupan kita. Cukup sekian, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.